Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan dalam keadaan yang bahagia. Pada kesempatan ini, bertemu dengan saya, Bu Ernitya Swatnani, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya dengan gerak di lingkungan sekitar kita. Materi ini terdapat pada materi IPA di tema 8 kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita belajar mengenai hubungan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar, coba kalian ingat dulu apa itu gaya. Sudah ingat? Coba jawaban kalian dibandingkan dengan pengertian gaya sebagai berikut. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak dan berubah bentuk. Gaya yang bekerja pada benda ada bermacam-macam, jadi setiap gerakan benda di sekitar kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu macam gaya saja, tetapi ada bermacam-macam gaya yang bekerja di benda-benda tersebut. Macam-macam gayanya apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama ada gaya dorong, yaitu gaya ketika kita mendorong sesuatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya adalah ketika kita mendorong meja atau ketika kita mendorong gerobak. Yang kedua adalah gaya tarik. Gaya tarik merupakan gaya yang kebalikan dengan gaya dorong. Gaya tarik ini contohnya adalah ketika kalian menarik koper, menarik gagang pintu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada suatu benda magnet. Benda tersebut menarik benda-benda yang bersifat logam atau bersifat magnetis. Contohnya adalah paku besi yang merupakan logam akan menempel di magnet. Contoh lain adalah pergerakan jarum jam, itu juga menggunakan magnet di dalamnya. Kemudian contoh lainnya lagi adalah penggunaan kompas. Yang keempat adalah gaya pegas. Contoh dari gaya pegas adalah ketika menarik busur panah atau ketika kalian bermain ketapel. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari dasar bumi terhadap benda-benda yang berada di atas bumi atau di atas permukaan bumi, sehingga semua benda yang ada di atas permukaan bumi akan menempel pada benda tersebut pada permukaan bumi atau akan jatuh ke permukaan bumi. Selain 5 gaya tersebut, ada lagi gaya otot, kemudian ada gaya listrik, dan lain sebagainya. Selain itu, setelah kita belajar mengenai gaya, coba kalian ingat, apakah kalian tahu apa itu gerak? Di sini ada gambar anak berlari. Anak berlari itu adalah anak yang berada pada posisi A menuju ke posisi B atau posisi yang lain. Berarti gerak itu apa? Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda. Benda dapat bergerak karena pengaruh gaya, sehingga benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan tempat dan posisinya. Misal dari A berubah ke tempat B, atau dari posisi yang tadinya berada di atas berubah ke posisi yang ada di bawah. Itulah yang disebut sebagai gerak. Sehingga setiap benda yang bergerak di sekitar kita pasti terdapat gaya yang bekerja. Kemudian kita belajar mengenai hubungan gaya dengan gerak. Seperti apa sih hubungan gaya dengan gerak? Yang pertama adalah besar kecilnya gaya yang diberikan pada benda akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Yang kedua, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka gerak benda akan semakin cepat dan semakin jauh. Contohnya adalah ketika kalian menendang bola dengan sangat kuat, bola tersebut akan menggelinding lebih cepat dan dengan jarak yang semakin jauh. Kebalikannya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka gerak benda tersebut akan semakin lambat. Contohnya, ketika kalian menendang bola dengan lemah, maka bola tersebut akan menggelinding dengan lambat dan dengan jarak yang dekat.
Nah, setelah kita belajar mengenai hubungan gaya dengan gerak, kita lihat gerak benda itu ada 5. Yang pertama adalah gerak menggelinding, yaitu gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding ini terdapat pada benda-benda yang berbentuk bulat, contohnya pada bola, kelereng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gerak jatuh, yaitu gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh ini dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik dari pusat bumi, sehingga benda-benda yang ada di atas pasti akan jatuh ke bawah. Contohnya pada gambar ini adalah gerak jatuh dari daun. Jadi daun yang ada di atas pohon ketika sudah tua akan jatuh berguguran ke atas tanah. Yang ketiga adalah gerak memantul, yaitu gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Gerak ini memiliki contoh, yaitu ketika kalian bermain permainan basket atau ketika gerakan mendribel bola. Bola kalian lempar ke bawah, ketika membentur lantai, bola tersebut akan terlempar kembali ke atas. Itu yang disebut sebagai gerak memantul. Yang keempat adalah gerak berputar, yaitu gerak melingkar benda berpusat pada titik pusatnya. Pada benda ini adalah benda-benda yang biasanya berbentuk lingkaran dengan titik pusat di tengahnya. Contohnya adalah gerak pada biang lala, kemudian gerak pada roda yang berputar, selain itu gerak pada kincir angin. Semuanya itu pasti punya titik pusat di tengahnya yang mempengaruhi geraknya. Yang kelima adalah gerak mengalir, yaitu gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contoh gerak mengalir adalah gerak air mengalir. Air mengalir pasti dari hulu ke hilir atau dari yang pegunungan yang tempatnya tinggi akan mengalir sampai ke laut yang tempatnya lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya menyebabkan benda bergerak. Berikut pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruhnya yang pertama adalah mempercepat gerakan benda. Apabila gaya yang diberikan besar, maka gerak benda akan semakin cepat. Contohnya adalah ketika kalian mengayuh sepeda dengan kuat, maka gerakan sepeda akan lebih cepat dan semakin jauh. Yang kedua adalah memperlambat gerak benda. Kebalikan dari mempercepat gerakan benda adalah semakin kecil gaya yang diberikan, gerak benda semakin lambat. Jadi ketika kalian mengayuh sepeda dengan kekuatan yang kecil, maka geraknya akan semakin lambat. Selain karena kecilnya gaya, memperlambat gerak benda juga bisa dipengaruhi oleh gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi akibat pertemuan dua permukaan benda, misalnya adalah permukaan roda sepeda dengan permukaan jalan, itu juga memperlambat gerak benda. Yang ketiga adalah mengubah arah gerak. Arah gerak benda dapat berubah apabila dikenai gaya. Misalnya ketika kita memukul bola kasti. Ketika bola kasti itu berasal dari depan, kita pukul menggunakan pemukul, bola akan berubah arah menjadi ke samping. Itu adalah contoh mengubah arah gerak benda. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghentikan gerak benda. Seperti tadi yang memperlambat gerak benda, gaya yang menghentikan gerak benda adalah gaya gesek. Contohnya adalah pada rem motor atau pada rem mobil, itu menggunakan prinsip gaya gesek sehingga kendaraan tersebut dapat berhenti. Nah, selain berpengaruh pada gerak, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya seperti apa? Pertama adalah ketika bermain plastisin. Gaya pada tangan kita, yaitu gaya otot, dapat mengubah plastisin tersebut menjadi bentuk-bentuk yang kalian inginkan. Misal membuat bentuk wortel, membuat bentuk mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pada adonan kue atau roti. Adonan tersebut dapat dicetak dengan bermacam-macam bentuk. Ada yang bentuknya bintang, ada yang dibuat nastar yang bentuknya bulat.
Yang ketiga adalah pembuatan gerabah. Contoh gerabah adalah cangkir, bisa kendi, bisa piring, itu bentuknya bermacam-macam. Jadi tanah liat itu dibentuk dengan bantuan gaya juga. Kemudian yang keempat adalah memahat kayu. Memahat kayu itu dari kayu yang polos atau kayu yang datar bisa terbentuk bermacam-macam ukiran. Nah, itu juga dipengaruhi oleh gaya. Yang terakhir adalah contohnya adalah telur yang pecah. Telur pecah itu yang tadinya bulat ketika jatuh ke bawah akan berbentuk menjadi kepingan-kepingan telur. Jadi tidak utuh lagi menjadi bulat. Contoh lainnya yaitu ketika terjadi tabrakan mobil. Mobil yang awalnya utuh menjadi ringsek atau menjadi rusak pada bagian depan bisa belakang. Nah, itu adalah contoh dari gaya yang mempengaruhi bentuk benda. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama, hubungan gaya dengan gerak yaitu besar kecilnya gaya yang diberikan pada benda akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Semakin besar gaya maka gerak benda semakin cepat. Semakin kecil gaya maka gerak benda tersebut semakin lambat. Pengaruh gaya terhadap gerak yaitu yang pertama adalah gaya mempercepat gerak benda, yang kedua gaya memperlambat gerak benda, yang ketiga gaya mengubah arah benda, yang keempat adalah gaya menghentikan gerak benda. Selain gaya berpengaruh pada gerak benda, gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Sekian dari Bu Erni, terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.